Udah, Ber? Udah. 3, 2, 1. Selamat malam buat teman-teman semua dan terkhusus kepada Bapak dosen pengampu kami yaitu Bapak Feldiansyah dan Bapak Pandu. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu materi pada bab 8 dengan judul Penjagaan pada Keamanan Komputer. Penjagaan pada keamanan komputer. Yang pertama, ada baiknya kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Samuel Krisnaldi Utagalung dengan NIM 2155 2010 14. Saya Pianek Kriston Lauli, NIM 2155201087. Saya Ferry Kurniawan dengan NIM 2155201088. Saya Alam Syadewa dengan NIM 2155201061. Saya Marco Bevandra dengan NIM 2155201060. Baik, di materi bab pada kali ini kami mengkaji ada 4 garis besar. Yang pertama itu pengertian sistem keamanan komputer. Yang kedua, upaya dalam menjaga keamanan komputer. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keamanan komputer. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan sistem keamanan komputer. Yang pertama, keamanan komputer secara fisik. Apa sih itu keamanan komputer? Sistem keamanan komputer adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja, fungsi, atau proses komputer. Sistem keamanan komputer juga berguna untuk menjaga komputer dari para hacker. Fungsi sistem keamanan komputer adalah untuk menjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang lain. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Faktor yang mempengaruhi pada sebuah keamanan komputer, yaitu antara lain lingkungan, cuaca, fisika dan kimia, perangkat keras, dan terakhir manajemen. Yang pertama, lingkungan. Pada lingkungan, faktor yang mempengaruhi pertama itu yaitu manusianya sendiri. Pada sebuah perangkat, faktor utama yang mempengaruhi keamanannya adalah manusia itu sendiri. Adapun hal yang harus diwaspadai adalah mencuri perangkat keras. Yang kedua, bisa jadi untuk mencuri, menyadap, melihat, dan mengubah data penting dalam sebuah sistem. Yang ketiga, tentunya menyalin atau menyunting data. Yang terakhir, merusak sistem secara sebagian ataupun keseluruhan sehingga dapat mempengaruhi kinerja suatu perangkat. Pencegahannya tentu saja ada. Yang pertama itu dengan membuat area yang terbatas, terutama area ruang server. Yang kedua, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi untuk mencegah tindakan pencurian. Yang ketiga, mengunci ruangan dengan sistem password atau biometrik untuk meningkatkan keamanan. Dan yang keempat, yaitu menyimpan peralatan komputer pada tempat yang aman. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Ferry. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. B. Binatang. Selain manusia, makhluk hidup yang harus dihindari dari keamanan perangkat adalah binatang. Beberapa binatang yang wajib diwaspadai misalnya tikus, semut, cicak, kecoa, rayap, mengat, lalat. Yang berbahaya dari binatang ini antara lain, yang pertama, yang paling berbahaya yaitu urin. Karena mengandung zat-zat yang bersifat asam. Urin dapat melarutkan materi-materi bersifat logam yang tidak tahan asam. Misalnya tembaga atau CU, besi,
Fe, emas, Au. Yang kedua, karatan. Biasanya dari tikus, tikus memang dikenal sebagai hewan pengerat sehingga tidak menutup kemungkinan tikus dapat merusak kabel maupun perangkat keras lainnya. Yang ketiga, sarang. Karena semakin banyak sarang, semakin banyak koloni hewan tersebut. Ini dapat merusak sistem karena tidak terbatasnya pertumbuhan sarang tersebut. Pencegahan. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama dengan membuat area yang terbatas, terutama area luas. Dua, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi untuk mencegah tindakan pencurian. Ketiga, mengunci ruangan dengan sistem password atau biometrik untuk meningkatkan keamanan. Dan terakhir, menyimpan peralatan komputer pada tempat yang aman. C. Tumbuhan. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, ganggang biru. Yaitu yang pertama, gunakan air conditioner atau AC untuk ruang kerja atau ruang server. 2, gunakan silisa gel untuk tempat penyimpanan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang berada pada waktu tertentu pada wilayah tertentu dengan cukupan wilayah sempit dalam jangka waktu pendek. Selain makhluk hidup, cuaca juga faktor penting yang perlu diwaspadai pada keamanan perangkat antara lain. Yaitu yang pertama, kelembapan. Kelembapan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kelembapan udara adalah tingkat kebebasan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Udara yang terlalu lembab dapat menyebabkan tumbuhannya jamur, lumut, dan ganggang biru. Pencegahan. Yang pertama ialah gunakan air conditioner atau AC untuk ruang kerja atau ruang server. Yang kedua, gunakan silisia gel untuk tempat penyimpanan. Bagian B. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi. Dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi dan bertekanan udara rendah. Angin juga dapat membawa debu dan materi-materi kecil yang membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Pencegahan. Yang pertama, bersihkan komputer secara berkala. 2, jauhkan dari tempat yang berdebu. C, petir. Salah satu gangguan alam yang sering terjadi adalah sambaran petir. Kerusakan yang ditimbulkan dapat membahayakan peralatan perangkat keras serta manusia yang berada dalam bangunan tersebut. Pencegahan yang pertama, gunakan penangkal petir yang baik. Yang kedua, earth atau ground yang benar. Ditanamkan sampai ke air tanah. Yang ketiga, hindari pemasangan kabel dari logam di udara. Yang keempat, gunakan UPS dengan anti petir. Yang kelima, cabut kabel power saat hujan. Yang keenam, cabut kabel internet. D. Hujan. Hujan dapat menyebabkan kelembapan udara meningkat. Dan jika kelembapan udara meningkat, maka dapat menyebabkan tumbuhan jamur, lumut, dan ganggang biru. Pencegahan. Yang pertama, gunakan air conditioner untuk menjaga suhu ruangan. 2, hindari tempat yang bocor atau rawan tembus air. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, sisi fisika dan cahaya. Yang pertama yaitu panas. Panas dapat terjadi dari dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan.
Panas dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Selain itu, ada beberapa penyebab komputer menjadi panas, yaitu yang pertama, overclocking. Overclocking akan sangat mempengaruhi suhu dari CPU. CPU akan dipaksa bekerja lebih keras, yaitu tentu saja akan menyebabkan CPU menjadi bertambah panas. Yang kedua, penggunaan PC 24 jam non-stop. Penggunaan 24 jam non-stop ini bukan berada dalam posisi idle atau standby saja, melainkan 24 jam non-stop dengan aplikasi berat yang berjalan, seperti pemutar musik, video, ataupun game. Hal ini akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan CPU menjadi panas. Yang ketiga, menyalakan software dengan kebutuhan RAM dan CPU yang tinggi. Hal ini disebabkan karena aplikasi dan software tersebut membutuhkan spesifikasi tinggi, sehingga ketika aplikasi tersebut dijalankan akan menyebabkan CPU mengalami panas, bahkan bisa saja mengalami overheat. Yang keempat, thermal paste mengering. Komputer yang sudah berusia lebih dari 2 tahun akan mengalami gejala thermal paste yang mengering. Thermal paste yang mengering ini membuat proses penyerapan suhu panas menjadi tidak optimal, sehingga CPU akan menjadi lebih mudah mengalami panas. 5. Heatsink tidak sesuai spesifikasi. Gunakan heatsink yang sesuai dengan spesifikasi dari CPU. Ganti heatsink standar dengan heatsink yang lebih baik. Dan panas dari ruangan bisa disebabkan karena alat pemanas seperti pemanas air, kompor yang berada di sekitar komputer. Untuk pencegahan, kita bisa melakukan yang pertama, gunakan kipas angin atau heatsink pada komponen yang mudah panas. Yang kedua, gunakan kaca film atau gorden untuk menghindari masuknya sinar matahari. Yang ketiga, gunakan AC untuk mengatur suhu udara ruangan. Yang keempat, gunakan water cooling jika diperlukan. Baiklah, B ada listrik. Ketika tengah menggunakannya komputer dan tiba-tiba saja listrik mati. Hal ini akan menimbulkan loncatan listrik atau power surge yang cukup tinggi. Loncatan listrik dalam jumlah yang besar dan seketika inilah yang berpotensi merusak hard disk komputer Anda. Cara pencegahannya, 1. Gunakan UPS untuk cadangan daya. 2. Gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltage. C. Magnet. Selama hard disk masih memakai komponen mekanik, maka hard disk akan tetap rentan terhadap gerakan paksa. Sebuah magnet dapat secara paksa menarik komponen mekanik dalam hard disk. Hal ini dapat merusak sistem kerja hard disk tersebut. Pencegahannya, 1. Jauhkan dari magnet. D. Suara. Suara adalah bunyi yang dapat didengar, yang memiliki gelombang tertentu. Suara juga adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Getaran suara juga dapat mempengaruhi perangkat keras komputer, yaitu head dan hard disk komputer. Dengan pencegahannya, 1. Jauhkan dari sumber bunyi yang kuat. 2. Gunakan SSD. Kimia. Kebocoran baterai pada komputer juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen perangkat keras komputer. Salah satunya adalah motherboard. Dengan pencegahannya, 1. Lakukan pengecekan secara berkala. 2. Selalu pastikan komponen dalam keadaan baik. Baiklah, demikian
yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan, terima kasih.